Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Media Massa dengan tema Perusahaan Media Massa. Baik, adapun dosen pengampu mata kuliah Manajemen Media Massa yang terhormat Bapak Muhammad Dawud SOS MSOS. Adapun materi kali ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri Lailatul Kamlia, dan juga ada rekan saya Mayutopiba Ismawati, kemudian ada David Permana Tunggal. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu mekanisme pendirian perusahaan media massa. Prinsip pendirian media massa yaitu perusahaan media massa baik cetak maupun elektronik pada prinsipnya merupakan industri yang bergerak di dalam bidang informasi. Sebagai industri, maka sama halnya dengan industri di bidang lain, media massa baik cetak maupun elektronik haruslah dikelola sesuai dengan asas manajemen yang umum. Secara umum, dunia manajemen menggunakan prinsip POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling yang merupakan prinsip manajemen yang banyak dianut oleh perusahaan media massa dewasa ini. Baik, selanjutnya, proses awal dalam manajemen media massa yang paling menentukan adalah saat planning. Karena planning mencakup 8 hal pokok, yakni yang pertama latar belakang. Pada bagian ini perlu diketengahkan secara umum gagasan untuk menerbitkan sebuah media massa. Kemudian yang kedua ada konsep produk. Ini adalah karakteristik dasar sebuah produk, yakni menu apa yang akan diketengahkan, bagaimana pembagian rubrikasinya, dan apa yang menjadi andalan media massa tersebut. Kemudian ada yang ketiga, posisi produk. Perlu dibidik dengan jelas publik yang hendak dituju, menyangkut demografi penduduk. Selanjutnya yang keempat, strategi pemasaran. Mencakup sirkulasi, iklan yang akan ditargetkan, dan juga kemampuan redaksi. Kemudian yang kelima, manajemen kepemilikan. Apa itu? Mencakup sistem dan hierarki pemegang saham dan siapa saja yang menjadi pemiliknya. Kemudian yang keenam ada aspek keuangan dan asumsi dasar biaya. Menguraikan secara terperinci dengan lengkap berupa penyusunan anggaran, asumsi dasar mulai dari aspek biaya produksi, perhitungan harga pokok, dan asumsi untuk pos biaya lainnya. Kemudian yang ketujuh ada area risiko dan upaya antisipasinya. Apa itu? Gagasan atau ide media secemerlang apapun haruslah tetap memperhitungkan faktor risikonya. Kemudian yang kedelapan, jadwal dan pembiayaan praoperasi dan pasca operasi. Apa itu? Yaitu salah satu tahap penting yang dilaksanakan agar produk siap dan matang sebelum diluncurkan ke pasar. Dalam hal ini, publik adalah tahap-tahap praoperasi. Baik, selanjutnya yaitu yang pada ini adalah tahapan pendirian media massa. Apa saja itu? Langkah-langkah pendirian media massa yaitu yang pertama harus ada visi, Principle of Organization Objective. Kemudian yang kedua ada kesatuan visi, yaitu Principle of Unity of Objective. Atau yang ketiga ada kesatuan perintah atau Principle of Unity of Command. Yang keempat ada rentang kendali, yaitu Principle of the Span of Management. Yang kelima ada pendelegasian wewenang atau Principle of Delegation of Authority. Kemudian yang keenam ada keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau Principle of Parity of Authority. Baik, selanjutnya ada tanggung jawab atau Principle of Responsibility, ada pembagian kerja, Principle of Departmentation, ada penempatan personalia atau Principle of Personnel Placement,
ada jenjang berangkai yaitu atau principle of scalar kind, ada efficiency atau principle of efficiency, ada kesinambungan atau principle of continuity, ada koordinasi atau principle of coordination. Baik, selanjutnya etika dan tanggung jawab media massa. Apa itu? Nah, di sini ada media massa yaitu makna, jenis, karakter, dan fungsinya. Media massa adalah channel, medium, saluran, sarana, atau alat yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa tentunya. Dalam sudut pandang ini, media massa dapat meliputi yang pertama media cetak atau printed media. Nah, apa itu media cetak seperti surat kabar, majalah, buku, pamflet, billboards, dan alat teknik lainnya yang membawa pesan kepada massa dengan cara menyentuh indera penglihatan. Seperti itu. Kemudian ada yang kedua, media elektronik atau electronic media. Seperti program radio dan rekaman yang menyentuh indera pendengaran dan program televisi, gambaran bergerak dan rekaman video yang menyentuh kedua indera pendengaran dan penglihatan. Baik, lanjut yang ketiga yaitu media online atau online media cybermedia, yaitu media massa yang dapat ditemukan di internet seperti situs web. Seperti itu. Baik, untuk yang D dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Mairi Tobiba dipersilahkan. Akan mempresentasikan tentang poin D, yaitu peran media massa membentuk karakter dan perilaku masyarakat. Menurut MC Quayle, ada 6 perspektif dalam hal melihat peran media. Antara lain, yang pertama, melihat media massa sebagai window on event and experience. Yang kedua, media juga sering dianggap sebagai a mirror of event in society and the world, implying a visual reflection. Yang ketiga, memandang media massa sebagai filter atau gatekeeper. Yang keempat, media massa dipandang juga sebagai guide. Yang kelima, melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak. Dan terakhir, media massa sebagai intelektual. Poin E, media massa dan globalisasi. Globalisasi media massa merupakan proses yang secara alami terjadi pada titik-titik tertentu. Akan terjadi benturan antara budaya dari luar negeri yang asing ke dalam suatu negara. Arus globalisasi dapat dilihat melalui produk yang ditransfer antar masyarakat pada negara yang berbeda. Pada produk yang mudah untuk mengglobal dari suatu sumber masyarakat negara tertentu diterima oleh masyarakat lain. Tetapi ada yang sulit memasuki masyarakat berbeda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya David Permana Tunggal, NIM 2011-0301-001. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan yang materi yang F, yakni etika media massa di era global. Nah,
Ketika media massa berada dalam konteks sosial dan dikonsumsi oleh khalayak, maka pada saat itu media massa berhadapan dengan masalah etika. Jadi memang masalah etika ini sangatlah penting dalam media massa. Schoemaker dan Riese mengemukakan pendapatnya mengenai etika komunikasi massa, yakni yang pertama tanggung jawab, yang kedua itu kebebasan pers, dan yang ketiga masalah etis, keempat ketetapan dan objektivitas, dan yang kelima adalah tindakan adil untuk semua orang. Nah itu jadi etika dalam bermedia massa itu juga ada, kita harus menepatinya, kita harus menaatinya. Yang selanjutnya oke. Nah ini yang terakhir, yakni yang materi D, etika media massa perspektif Islam. Islam juga mempunyai perspektif tentang media massa. Nah kita lihat nih penggalan dari surat Al-Hujurat yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik dengan membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena suatu kebodohan, sehingga kalian menyesali perbuatan yang telah kalian lakukan. Nah, jadi turunnya ayat ini itu untuk mengajarkan kepada manusia agar berhati-hati dalam menerima berita dan informasi. Sebab informasi sangat menentukan mekanisme pengambilan keputusan dan bahkan etinitas keputusan itu sendiri. Nah, ini sangat penting. Maka jangan sampai kita sebagai orang muslim khususnya tidak berhati-hati dalam mengambil informasi. Kita harus berhati-hati benar dalam mengambil suatu informasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.